Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sutra, yang Bapak Dr. Agus YPD. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Sultani SH YPD, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Sutra. Dan sama-sama yang kita muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu pendidik di lingkungan SMA Negeri 1 Sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Ibu bahagia. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang kedua. Kemarin Ibu S sudah melaksanakan kegiatan yang sama, sosialisasi terhadap sebagian guru kita dari materi ya. Sekarang materi kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi guru penggerak Kamis 27 Januari 2022 resmi kita buka. Untuk pembinaan terkena mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yaitu kepada Dr. Salim PD sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sutra yang telah memberikan gambaran bagaimana guru penggerak dan bagaimana sekolah penggerak, pengawas penggerak dan kepala sekolah penggerak. Marilah kita, saya kutip bahasa beliau, memadukan satu visi kita untuk memajukan sekolah supaya SMA 1 Sutra ini ada gaungnya ke depan dan menjadi garda terdepan. Nah, marilah tanpa memperpanjang kepada Bapak narasumber Pak Supadi SHYPD, kami persilakan untuk disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Dalam hal ini yang akan kami sosialisasikan adalah program guru penggerak tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kemudian peran dan nilai guru serta budaya positif. Saya yakin dan percaya apa yang nanti saya sampaikan Bapak dan Ibu sudah melaksanakan, bahkan sudah jauh lebih paham daripada kami semua. Tujuan daripada sosialisasi ini adalah agar semua warga sekolah mengetahui dan memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, nilai dan peran guru serta budaya positif di sekolah terkait dengan merdeka belajar. Nah, pemahaman kita selama ini tentang pendidikan itu apa? Ya, yang kita pahami selama ini adalah bahwa kita tenggelam dengan zona nyaman. Ketika kita mengajar, tugas kita hanya sekedar melaksanakan kewajiban kita mengajar di kelas, memberikan materi, kemudian melakukan evaluasi, dan sesekali kita melaksanakan refleksi. Tapi pada dasarnya kita lupa dengan tugas kita. Tugas kita bukan hanya, kita lebih banyak memaksakan kehendak kita terhadap anak. Oh, kamu harus melaksanakan ini, harus buat ini, harus kerjakan ini. Ketika tidak kamu kerjakan, ketika kita tidak tersampaikan materi, maka kamu tidak tuntas. Ini yang selama ini kita lakukan. Nah, padahal menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa beliau punya analogi yang sangat menarik tentang pendidikan. Apa yang beliau katakan? Bahwa pendidikan itu adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Karena pendidikan adalah suatu fondasi dari suatu peradaban yang menjadi kebiasaan sehingga dia menjadi sebuah kebudayaan. Apa kaitannya dengan proses pembelajaran? Kaitannya adalah bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut di mana peserta didik diibaratkan seperti benih yang ditanam sesuai dengan kodratnya. Intinya dalam proses pembelajaran, bagaimana kita bisa mempersiapkan anak peserta didik itu yang memiliki kodrat, dia mencapai kekuatannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat alam, kebebasan anak dalam memilih gaya belajar. Kadang-kadang anak itu dalam proses pembelajaran dia hanya sekedar hobi membaca, kadang-kadang hanya suka mendengar, dan ada yang suka mendengar dengan membaca, ada yang suka mendengarkan musik, berbagai macam.
Nah, kita sebagai guru yang dikatakan tadi sebagai petani, bagaimana kita menuntun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemikiran Dr. Dewantara, bagaimana kita menuntun anak agar dia mampu mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kodrat alam. Nah, ini yang budaya positif. Budaya positif yang akan kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi. 3 restitusi. Kita di dalam gemparan tangan kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya apa yang ada dalam genggaman kita itu untuk kehidupan kita. Nah, lalu ada teman Anda yang mencoba berbagai macam cara untuk dengan cara membujukah, merayukah, menghadikah, menggodakah, atau menawari dengan uang agar kita bersedia membuka gemparan tangan kita, berikan kepada dia. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita mau membuka kepalan tangan dengan bujukan, godaan, atau paksaan daripada teman? Mengapa? Atau kita tetap bertahan menolak membuka kepalan tangan tersebut? Pak Edu? Hanya sekedar membuka, Ya. itu kan penting bagi kita. Ya. Kalau penting hanya sekedar membuka, jangan lihat tidak apa-apa. Tapi kalau dia coba membuka Lalu diambil, berarti tidak mau dibuka dan tidak mau diberikan kepada mereka. Oke. Menurut Bapak Edu, kalau hanya sekedar membuka dan melihat itu sah-sah saja. Tapi kalau mau diambil, ya sorry dulu. Jadi sebenarnya inilah yang selama ini ada dalam benak kepala kita. Oh, kalau mau kita dirayu, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita lihat tadi kebutuhan tadi. Kalau sesuatu yang ada dalam genggaman tangan kita, memang bagi kita ada sesuatu yang penting. Tapi ketika itu memang sangat jauh lebih penting dan berguna bagi orang lain, ya berikan kepada mereka. Tapi kalau itu jauh lebih berguna kepada kita dan tidak penting bagi mereka, ya tidak usah diberikan. Maka yang disampaikan tadi, lihat situasi dan kondisi. Nah, di sini muncullah yang dinamakan tadi adalah apa? Nah, ini ilusi kontrolnya. Miskonsepsinya, selama ini kita beranggapan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Guru itu harus mengontrol murid. Jadi guru itu murid itu harus sesuai dengan kehendak guru. Kemudian yang kedua, selama ini kita beranggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Seseorang dikritik kemudian dijadikan dia merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan negatif dan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Itu anggapan selama ini yang kita lakukan. Ilusi kontrol, perubahan paradigma teori kontrolnya, miskonsepsinya seperti ini. Tapi ketika kita melihat bahwa teori kontrol, nah ini stimulus responnya. Nah, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Dalam teorinya kita berusaha memahami. Kita tidak bisa merubah agar orang itu harus berpikiran sama dengan kita. Tapi kita bisa berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini stimulus responnya. Tapi dalam teorinya, semua perilaku itu punya tujuan. Jangan pernah kita selama ini kan kebiasaan kita seperti ini. Nah, ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, langsung kita salahkan. Itu perilaku buruk, kamu salah. Nah, tapi pada dasarnya pernah kita tanya, ketika mereka melakukan sesuatu, pasti dia punya tujuan. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu itu tidak punya tujuan. Pasti ada tujuan. Nah, ini yang perlu kita paham. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak ada orang yang bisa mengontrol kita. Teorinya apa? Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jangan kita beranggapan dengan kita memaksa anak, kok kamu harus bikin tugas, kamu harus masuk jam sekian, baju kamu harus masuk. Tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa mengontrol orang lain kok. Kita hanya bisa mengontrol diri kita. Ini yang perlu nanti kita tanamkan dalam teori kontrol. Nanti ada restitusinya. Nah, kemudian disiplin. Nah, yang selama ini kita pahami, yang dikatakan disiplin itu apa? Kita lebih sering memahami bahwa kata disiplin itu identik dengan sebuah peraturan.
identik dengan hukuman. Nah, ketika anak melanggar sebuah aturan disiplin, ujung-ujungnya apa? Hukuman, sanksi, konsekuensi. Nah, pada dasarnya nanti ini hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ketika tidak ada lagi, tidak mempan lagi, baru ini hukuman yang mesti harus kita berikan. Nah, ini budaya positif ini di atas, ini di luar. Jadi sebelum budaya positif itu terbentuk, ada lingkungan positif. Sebelum lingkungan positif, ada keyakinan kelas. Untuk menuju keyakinan kelas, berawal dari peraturan kelas. Artinya apa? Untuk mewujudkan keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif berawal dari peraturan kelas. Artinya kita nanti dengan Bapak dan Ibu, selama ini kita juga sudah bikin aturan dengan anak yang namanya kontrak belajar kah, kemudian kesepakatan di kelas kah, ini yang perlu kita buat. Nah, ketika kita bikin kontrak belajar dengan anak yang selama ini kan munculnya dari kita yang selalu menawarkan ke anak. Dan anak tidak boleh membantah, harus disepakati. Nah, ketika peraturan kelas, minta semuanya dari anak. Kira-kira peraturan kelas kita, kalian ingin belajar kelas kita, kelas ideal kita seperti apa? Kelas yang nyaman itu seperti apa? Silahkan munculkan sebanyak mungkin. Kasih mereka kertas, bikin sendiri, tempel sebanyak mungkin. Setelah selesai, ada yang membuat, dengan saya saja ada yang membuat, Pak, boleh makan dalam kelas. Ya, kumpulkan saja semuanya. Boleh sambil belajar main HP, kumpulkan saja semuanya. Nanti izin keluar bisa 4 orang selama 15 menit, kumpulkan. Nanti setelah selesai semuanya, baru kita eja satu-satu. Nah, kita eja, masukkan ide dari kita. Nah, ketika nanti boleh makan dalam kelas, kita terima kok. Oke, silakan kita makan dalam kelas. Tapi dengan catatan, bagaimana kalau kita makan sama-sama? Kalau hanya satu orang makan, yang lain tidak, kira-kira perasaan kita bagaimana? Ini aturan sudah kita buat, kesepakatan kita sudah ada. Bagaimana kalian meyakininya? Nah, nanti ketika mereka melanggar peraturan tersebut, sampaikan. Nah, masih ingat nggak apa kesepakatan kelas yang kita buat? Oh, masih Pak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak cukup dengan peraturan? Apa yang membedakan antara peraturan dengan keyakinan? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini ada apa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita melakukan sesuatu itu harus meyakinkan dulu. Meyakinkan anak-anak kita terlebih dahulu. Apabila mereka yakin dengan apa yang kita sepakati, nanti apa yang kita sepakati itu akan berjalan gitu. Jadi karena memberikan pemahaman itu dan meyakinkan anak itu sangat penting gitu. Supaya peraturan tadi jalan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Aspreni yang sudah menyampaikan. Kalau hanya sekedar peraturan, berarti anak tersebut motivasinya hanya dari luar, dari eksternal. Tapi kalau sudah keyakinan akan berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Kalau keyakinannya apa di sini? Kenapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm ketika mengendarai sepeda roda 2? Nah, kemudian kenapa kita harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 5 meter? Mengapa kita harus memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti sebuah pelajaran? Nah, untuk keselamatan kita pakai helm. Artinya itu kan muncul dari dalam diri kita ya. Nah, kalau kita muncul dari kenapa kita dianjur pakai helm? Oh iya ya, itu kan untuk keselamatan kita juga. Nah, tinggal diri sendiri. Kenapa kita harus jaga jarak? Oh, untuk kesehatan, keyakinannya. Kenapa harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Oh, komitmen kita pada suatu tujuan. Nah, jadi jangan sampai motivasi itu datang dari luar. Bagaimana memunculkan motivasi itu datang dari dalam diri? Nah, ini kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Mereka sama-sama di sini kesepakatan kelas. Kira-kira mana yang menurut Bapak dan Ibu yang merupakan keyakinan kelas? Kalau yang pertama, ya, yang A cara berbahasa sekolah umum. umum. Kalau yang B kan hanya kelas. Anak. Fokus ke kelas itu
Oke, baik. Nah, jadi antara mana yang merupakan keyakinan kelas, antara A dengan yang B, memang yang keyakinan kelas adalah B. Ketika kita lihat kata-katanya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, ini berupa perintah. Perintah itu berupa peraturan. Kalau ini tidak, kami guru dan murid saling menyayangi. Artinya muncul datang dari dalam diri mereka sendiri. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelas yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makanan siang. Mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kebutuhan dasar mana yang tidak dipenuhi atau yang ingin dicari oleh si Doni? Hah? Cinta dan kasih sayang. Kenapa cinta dan kasih sayang? Kalau kita hanya melihat dari pertanyaan pemantik atau permasalahan yang muncul di sini, kelima-limanya sebenarnya bisa masuk. Nah, persoalannya adalah nanti bagaimana jawaban dari si Doni itu sendiri. Ketika ditanya apa jawabannya? Kalau dia jawabannya karena dia dia butuh makan, perutnya lapar, berarti yang dia butuhkan adalah bertahan hidup. Nah kan itu. Tapi kalau dia ingin nanti yang temannya yang dia ambil makanan secara paksa, dia melaporkan kepada gurunya, lalu gurunya memanggil orang tua, berarti dia butuh perhatian, kasih sayang. Nah, berarti nanti kita akan bisa melihat jawaban yang disampaikan oleh Doni terkait dengan kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Nah, berarti baik, ini posisi kontrol. Ini tugas kita. Nah, ini ada kasus Bapak Adil. Nah, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Bangkok. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Penerapan disiplin apa yang kita lakukan pada kasus tersebut? Posisi kita di mana di antara ini? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai temankah, monitor atau manajer? Baik, silakan Bu Pera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menurut pendapat saya, guru bisa dijadikan sebagai monitor atau pemantau. Iya. Ini kan baru laporan dari Ibu Danisa, Iya. belum dilihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Hana. Jadi guru dipantau dulu ke si Hana, kalau memang benar baru diselesaikan, diperjelas. Oke. Berarti di sini guru sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau, paling idealnya kita harus di sini posisi kita. Tapi sesekali kita bisa berposisi sebagai teman, sesekali bisa sebagai pemantau, dan kalau dapat setiap persoalan anak posisi kita bagusnya di sini sebagai manajer. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Apakah sama dengan yang tadi? Ini dia. Lanjut ya. Nah, kebanyakan kita melakukan ini. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, kebanyakan kita melakukan ini. Anda akan menunjukkan kesalahan dan meminta mereka melihat kesalahannya berbeda. Coba lakukan. Coba kamu lihat apa yang kamu lakukan. Nah, yang kedua, kita mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya kamu bertindak. Kita akan mengingatkan murid akan kesalahan yang pernah sama mereka lakukan. Apalagi mereka sudah melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Pasti ini kalimat yang sering kita sampaikan kepada anak. Ini realita. Saya sendiri pernah melakukan ini terhadap anak. Nah, kemudian kita akan bertanya, mengapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Jadi kita semua pernah melakukan ini. Kalau ini kita lakukan terhadap anak, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, akibatnya ini. Ini akibat. Kita akan membuat anak tersebut menjadi anak yang gagal. Kenapa? Karena kita tidak memberikan mereka untuk menyadari kesalahannya. Kita tidak membuat mereka itu untuk bagaimana ke depannya dia merubah sikap kesalahan yang mereka lakukan. Bagaimana kita menstabilkan identitas mereka. Ketika dia melakukan kesalahan, untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, membuat salah itu adalah perbuatan yang manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan kok. Saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah,
Nah, yang penting bagi ibu adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau kamu hanya sekedar menyalahkan diri kamu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap diri kamu? Setelah ada validasi tindakan yang salah, baru nanti kita tanyakan keyakinan. Ini nanti berujung dari keyakinan kelas yang kita sampaikan tadi. Ini dia. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita kemarin? Nah, nilai-nilai kebajikan mana? Apa yang telah kita sepakati? Tanyakan kembali kepada mereka. Nah, inilah Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan kita bisa berbagi nanti, kita bisa menerapkan bagaimana budaya positif di sekolah. Walaupun ini sedikit agak berat untuk melaksanakan budaya positif itu, tapi yakin dan percaya ketika kita bersama-sama meyakini, kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan, mudah-mudahan sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya. Ada lagi tindakan hukuman, anak merasa nyaman, kita jadikan sekolah ini adalah rumah kedua bagi mereka. Mereka nyaman berada di sekolah, kemudian mereka nyaman bergaul dengan teman-temannya, nyaman berdiskusi dengan kita bapak dan ibu guru mereka. Baik, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang Bapak Sektor di SMPD. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan atau kita tutup? Langsung kita untuk soal lagi. Iya, silakan Bu Yaya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari mata pelajaran matematika. Saya tertarik dengan bahasa tadi di awal. Ada yang memilih gaya belajar yang mereka sukai. Kelaskan sesuai gaya belajarnya. Ini siswa yang diam saja. Kalau sebelah siswa yang bisa belajar, bisa mendengarkan, atau ada yang audio visual, atau yang sebelah ini hanya yang visual saja gitu. Tapi kalau saya lihat dari sini, ini sangat bertolak belakang dengan waktu penelitian waktu itu ya Pak ya. Barangkali zamannya sudah berbeda juga. Nah, kami dari guru matematika, barangkali saya maksudnya ke sana Bu. Ini maaf ya Pak. Sebab waktu itu saya penelitian cukup berhasil. Sebab anak itu dikelompokkan sesuai gaya belajarnya. Tapi kalau sekarang ini saya lihat kan tidak boleh seperti itu gitu. Kami yang dari matematika ini bagaimana caranya untuk menselaraskan anak itu sementara mereka itu mempunyai multiple agency yang beragam, sangat beragam sekali. Tolong bantu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik mungkin menurut saya dan juga mungkin untuk kita semua. Memang benar bahwa selama ini untuk proses dan gaya belajar memang dipisah sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang visual, ada yang audiovizual. Tapi ternyata setelah dilakukan dan diperhatikan, ternyata ada kelemahan itu semua. Kelemahannya di mana? Ketika kelompok anak yang hanya suka mendengar, kita gabungkan dengan anak yang suka mendengar, otomatis dia hanya menerima apa yang kita sampaikan. Yang pertama, ya, dia tidak akan menerima dari teman-teman karena semuanya diam, teman-temannya semua diam. Begitu juga dengan anak yang suka berbicara, ketika kita gabungkan, semuanya mereka bicara, tak ada yang mau mendengar. Karena dia ingin bicara terus. Yang si A ingin menyampaikan pendapat, yang si B ingin menyampaikan pendapat, akhirnya tak ada yang mau mendengarkan. Nah, ketika kita gabungkan antara yang hobi berbicara saja dengan hobinya diam saja, kita gabungkan, otomatis yang berbicara silakan dia berbicara, yang mendengar dia akan mendengar apa yang disampaikan. Jadi masuk nyambung jadinya gitu. Jadi ini yang dicoba dilaksanakan dalam kurikulum prototipe tersebut. Nah, kurikulum prototipe itu gunanya itu tidak dicampur adukkan dan tidak dipisah-pisahkan kembali. Karena pengalaman mereka yang sudah mereka lakukan, kita tidak tahu hasil penelitiannya seperti apa. Cuma itu yang disampaikan oleh Bapak dari Kemendikbud tersebut. Beliau menyampaikan kita tidak bisa mengukur kompetensi anak. Makanya dalam kurikulum prototipe tersebut tidak ada lagi yang namanya KKM. Karena sebenarnya standar kompetensi anak tersebut tidak bisa kita ukur. Dengan apa kita mau mengukurnya? Apa standar? Kok kita letakkan KKM-nya 80? Dari mana dasarnya kita menerapkan KKM 80 itu? Kompetensi seseorang tidak bisa kita ukur. Maka silahkan saja ikuti gaya belajar mereka.
dalam pelajaran matematik sebetulnya banyak juga cara yang bisa kita lakukan. Ada dengan gaya main ular tangga, kemudian hitungan lompat ketika suruh mereka lompat satu ke depan, kemudian sampai kiri, sampai kanan, silakan hitung. Itu ada nanti gayanya, silakan, itu guru matematik yang lebih paham. Nah, kemudian ada hitung-hitungannya, kali-kalinya seperti itu. Dan kira-kira mungkin itu jawaban sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Bupati sebagai narasumber dan Pak Ismail ini dari Bapak Kepala Sekolah Ibu Pak Ismail, dan sangat-sangat terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak-Bapak Ibu semua. Marilah kita maju semua untuk SMA Negeri 1 Sutra dengan sekolah penggerak dengan guru